everyone, perkenalkan saya Sofia Afifa dengan NIM SB20026 dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Welcome to education. Nah, untuk topik yang pertama yaitu ada deteksi kehamilan muda. Nah, untuk pengertian deteksi kehamilan muda yaitu dikenal dengan sebutan trimester pertama, yaitu masa ketika usia kehamilan baru mencapai 1-12 minggu. Untuk deteksi kehamilan muda yang pertama ada abortus. Apa sih abortus? Yaitu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yaitu umur kehamilan kurang dari 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Nah, yang pertama etiologinya, yang pertama dari genetik, kelainan kongenital, uterus, autoimun, defek fase luteal, infeksi hematologi lingkungan dan juga hormonal. Nah, macam abortus yang pertama ada abortus imminens, abortus incipiens, abortus incompletus. Nah, untuk yang kedua ini yaitu ada kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan yang pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada dinding ovarium. Untuk gejala dan tandanya yaitu amenorrhea dan tanda-tanda akut abdomen. Nah, untuk etiologinya yang pertama faktor tuba, faktor abnormalitas, faktor ovarium, faktor hormonal, faktor lain seperti IUD, dan untuk diagnosis yang pertama kultosintesis, yang kedua ada USG. Nah, untuk topik yang kedua yaitu ada deteksi kehamilan lanjut. Nah, untuk deteksi kehamilan lanjut yang pertama ada placenta previa, yaitu kondisi di mana plasenta bayi menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir bayi dari mulut rahim. Nah, kondisi ini juga dapat menyebabkan pendarahan hebat baik sebelum maupun saat proses persalinan. Untuk diagnosis placenta previa, yang pertama dengan USG transvaginal. Nah, untuk prosedur ini dilakukan dengan memasukkan alat khusus ke dalam vagina untuk melihat kondisi vagina dan rahim. Nah, untuk yang kedua ada USG transabdominal, yaitu prosedur ini juga berfungsi dengan sama USG transvaginal, yakni untuk melihat kondisi di dalam rahim. Bedanya pada USG transabdominal, alat periksa hanya ditempelkan ke dinding perut sehingga minimalkan resiko pendarahan akibat prosedur pemeriksaan. Dan yang ketiga ada MRI atau magnetic resonance imaging, yaitu prosedur ini digunakan untuk membantu dokter melihat posisi plasenta dengan lebih jelas. Dan untuk yang kedua yaitu solusio plasenta, merupakan pelepasan plasenta dari tempat implantasi normalnya di rahim sebelum kelahiran dan merupakan salah satu penyebab pendarahan ibu hamil pada trimester ketiga yang terkait dengan kematian ibu dan juga janin. Untuk diagnosis yang pertama dilakukan dengan wawancara medis dan juga pemeriksaan fisik untuk menemukan adanya pendarahan dengan nyeri yang terjadi spontan atau karena trauma. Untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan sumber pendarahan vagina, dokter mungkin akan merekomendasikan dengan tes darah dan juga urin dan juga USG. Namun tidak semua solusio plasenta bisa dideteksi melalui USG. Oke, sekian edukasi dari saya.